Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pasar Malam Arwah. Cerita tentang tiga sahabat, Dilla, si mahasiswi rasional dan suka menulis, Desi, gadis yang sensitif terhadap hal-hal gaib, dan Aseng, si pemberani yang suka mencari sensasi, sedang melakukan perjalanan liburan akhir pekan ke sebuah desa terpencil untuk mencari bahan konten horor bagi channel YouTube mereka. Kita mulai saja ceritanya. Langit mulai berganti warna, dari jingga ke ungu gelap, saat mobil tua berplat luar kota melaju perlahan di sebuah jalan sempit berbatu. Di dalam mobil itu, tiga sahabat duduk dalam diam, hanya ditemani suara mesin dan desir angin dari luar jendela yang terbuka sedikit. GPS-nya muter-muter lagi, Dil, keluh Aseng sambil mengetuk layar ponselnya. Tadi katanya belok kanan, sekarang disuruh putar balik. Aku juga nggak ngerti, sahut Dilla dari kursi depan, memandangi peta di layar ponselnya. Des, kamu yakin tadi simpang itu yang benar? Desi, yang duduk di belakang, menoleh keluar jendela. Hutan rimbun memagari sisi kanan kiri jalan. Cahaya matahari terakhir sudah nyaris lenyap, menyisakan siluet pohon-pohon besar yang menyerupai bayangan tangan meraih langit. Tadi aku lihat ada petunjuk arah kecil, tapi tulisannya nggak jelas. Kayak papan tua yang udah luntur. Cuma kebaca kata, pasar, jawab Desi pelan. Aseng mendecak. Jadi kita nyasar gara-gara pengen nyari konten horor? Hebat banget. Gak usah nyinyir, kata Dilla tajam. Ini juga bisa jadi konten. Gimana kalau kita beneran nemu pasar tua yang aneh? Kan sesuai tema. Ketiganya terdiam. Itu beneran pasar malam? Tanya Desi. Di tengah hutan? Aseng menambahkan. Tanpa kata, Dilla membelokkan setir mengikuti cahaya. Jalan berbatu berubah menjadi tanah padat, dan di ujung jalan itulah mereka melihatnya. Sebuah gerbang besar dengan tulisan melengkung dari logam karatan. Pasar Arwah. Tiga sahabat itu turun dari mobil. Angin malam berhembus pelan, membawa bau dupa dan sesuatu yang amis samar. Lampu-lampu lentera menyala seperti kunang-kunang liar di malam gulita. Kenapa kayak nggak ada orang, ya? Bisik Desi. Mungkin baru buka, jawab Aseng, meski suaranya tidak setegas biasanya. Lalu dari balik bayangan gerbang, seorang pria tua melangkah keluar. Ia mengenakan jaket lusuh, celana panjang hitam, dan topi buluk. Di pinggangnya tergantung lentera minyak yang masih menyala, cahayanya bergetar pelan. Kalian bertiga datang di malam yang tepat, katanya dengan suara berat. Selamat datang di Pasar Arwah. Mereka saling pandang. Pria itu melanjutkan. Namaku Sehat. Aku penjaga malam di sini. Desi menarik lengan Dilla pelan. Kita balik aja, yuk. Ini nggak benar. Dilla menggigit bibir. Kita udah sejauh ini, Des. Lagian, mungkin ini cuma konsep pasar malam bertema horor. Biasa buat konten. Sehat tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Kalau kalian masuk, pastikan kalian keluar sebelum tengah malam. Setelah itu, pintunya tertutup dan tak semua bisa kembali. Aseng tertawa kaku. Bapak serius amat, kayak penjaga neraka aja. Sehat tak membalas. Ia hanya menunjuk ke dalam pasar, ke lorong berlampu merah dan ungu yang tampak lebih panjang dari seharusnya. Dilla mengangguk. Ayo. Kita cepat saja. Ambil gambar, rekam footage, lalu pergi. Ketiganya melangkah masuk melewati gerbang. Saat mereka lewat, Sehat menunduk pelan. Semoga kalian cukup kuat untuk tidak tergoda. Pasar malam itu hidup. Tapi tak semua yang hidup adalah manusia. Tanpa mereka sadari, langkah mereka ke dalam pasar malam itu bukan sekadar petualangan biasa. Itu adalah awal dari malam paling mematikan dalam hidup mereka, karena semua yang ada di dalam pasar bukan manusia. Langkah mereka menginjak tanah yang padat namun terasa hangat, seolah-olah baru saja terkena sinar matahari, meski di atas hanya bulan menggantung, pucat dan statis. Cahaya lampu lentera mengambang di udara, seakan tidak tergantung dari apapun. Desi berhenti sesaat di depan sebuah stand permainan. Guys, kalian lihat itu? Bisiknya sambil menunjuk ke seorang pria yang sedang menjaga lapak lempar gelang. Pria itu tidak bergerak. Matanya terbuka, menatap ke arah mereka,
Tapi tubuhnya diam seperti patung. Senyum lebar terukir di wajahnya, kaku dan terlalu lebar. Aseng mencoba mendekat. Pak, ini mainnya berapa koin? Pria itu tiba-tiba bergerak, tidak dengan gerakan biasa, tapi seperti boneka mekanik yang tersendat. Tangannya merogoh ke bawah meja dan mengeluarkan 1 koin emas tua. 1 koin, 1 kesempatan kalau berani, gumamnya tanpa mengedip. Aseng menelan ludah, tapi tertawa untuk menutupi kegugupannya. Wah, cocok banget ini buat footage horor. Desi, rekam, rekam. Desi mengangkat kamera, tangannya sedikit gemetar. Dila berjalan ke sisi kanan pasar, matanya menelusuri deretan wahana. Ada komedi putar dengan kuda-kuda yang tidak terlihat bersih, biang lala yang bergerak sangat lambat meski kosong, dan tenda besar dengan tulisan, "Rumah cermin, masuklah dan lihat dirimu yang sebenarnya." Ini semua terlalu nyata. Ya, gumam Dila. Desi menoleh padanya. Aku dari tadi ngerasa kayak diawasi. Aseng masih bermain lempar gelang. Ia berhasil mengenai botol, dan dari balik meja, si penjaga mengeluarkan boneka kecil berwajah aneh. Mata boneka itu terbuka dan menatap langsung ke arah Desi. Kalian tamu istimewa malam ini, kata penjaga itu sambil menyerahkan boneka. Kita nggak usah lama-lama di sini, ucap Desi. Beneran, deal. Tempat ini nggak wajar. Dila hendak menjawab, tapi suara dari pengeras suara tua di ujung jalan menggema. Selamat datang, jiwa-jiwa baru. Nikmati malam sebelum waktumu habis. Lampu-lampu pasar malam meredup sesaat, lalu menyala kembali, tapi suasananya berubah. Lebih dingin. Lebih sunyi. Dan langit di atas mereka, sekarang berwarna merah gelap. Dila berdiri mematung, menatap langit yang berubah warna dengan kerutan di dahi. Kalian lihat itu? Langitnya barusan biru, sekarang kayak darah. Desi menggigit bibir, lalu meraih tangan Dila. Aku nggak suka ini, Dil. Kita harus pergi. Tunggu dulu, sela Aseng, masih membawa boneka dari permainan tadi. Lihat tuh wahana cermin. Gede banget. Pasti keren buat rekaman. Entar kita langsung keluar setelah itu. Dila menimbang sejenak, lalu mengangguk. Oke. Tapi jangan lama. Mereka bertiga melangkah menuju tenda besar dengan tulisan, Rumah Cermin, yang kini tampak lebih mencolok dari sebelumnya. Kanvas luarnya compang-camping, namun lampu ungu di sekelilingnya masih berkedip pelan. Dari dalam terdengar suara bisikan. Seorang wanita berjubah hitam berdiri di depan pintu masuk. Wajahnya tertutup tirai kain tipis, dan tangannya memegang bel kerincing. Masuklah, temui wajah kalian yang sebenarnya. Suaranya pelan, seolah berbisik langsung ke telinga. Aseng menoleh ke Desi. Mau ikut? Desi menggeleng cepat. Gak. Kalian aja. Aku tunggu di luar. Dila dan Aseng saling pandang, lalu melangkah masuk. Pintu ditutup di belakang mereka, dan hawa dingin langsung menyelimuti tubuh. Di dalam, lorong sempit penuh dengan cermin. Tapi bukan cermin biasa. Refleksi yang muncul tidak mengikuti gerakan mereka. Beberapa cermin bahkan menampilkan ruangan kosong meski mereka jelas berdiri di depannya. Ini, aneh banget, bisik Dila. Aseng mendekat ke salah satu cermin di sudut. Wajahnya tampak di sana, tapi versi yang lebih tua. Lebih kurus. Matanya kosong dan hitam. Gila, apa ini efek visual? Lalu suara dari cermin terdengar. Kau akan menjadi seperti ini saat malam berakhir. Aseng mundur cepat, napasnya memburu. Dil, kita keluar aja yuk, ucapnya cepat. Dila mengangguk. Mereka berdua berbalik, tapi lorong cermin itu kini berbeda. Jalan keluar tak terlihat. Hanya bayangan mereka di cermin-cermin, sebagian terdistorsi menjadi wajah-wajah asing. Jangan panik, kata Dila sambil menarik tangan Aseng. Kita cari tanda. Tiba-tiba salah satu cermin di kanan mereka pecah. Dari balik pecahan kaca, muncul tangan pucat kurus yang meraih keluar. Suara tawa melengking memenuhi lorong. Dila menjerit. Mereka berlari. Di luar tenda, Desi mulai merasa tidak tenang. Suara dari dalam rumah cermin terlalu sunyi, lalu tiba-tiba terdengar seperti ada yang berlari. Ia mendekat ke pintu masuk. Dila?
Aseng, panggilnya. Namun wanita berjubah hitam tadi sudah tak ada di depan tenda. Pintu rumah cermin terbuka perlahan dan kabut tipis menyembur keluar. Dilla? Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok. Tapi itu bukan Dilla. Bukan Aseng. Itu seseorang, atau sesuatu, yang menyerupai Dilla tapi wajahnya datar. Matanya putih semua. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Desi mundur. Kau sudah melihat kami, sekarang kau tak bisa pergi. Desi terhuyung mundur, napasnya memburu. Sosok menyerupai Dilla itu melangkah pelan ke arahnya. Langkahnya tanpa suara. Kabut makin tebal, dan dari balik tirai kabut itu, suara-suara mulai terdengar. Tawa, bisikan, dan jeritan samar. Semuanya bersatu menjadi nyanyian menyeramkan. Desi berbalik dan lari. Namun saat ia mencoba kembali ke arah mobil, jalan yang tadi dilewati telah berubah. Bukan lagi tanah padat dan rerumputan, tapi deretan kios-kios pasar yang tak ada sebelumnya. Warna-warni lampu mencolok, namun tak memberi rasa aman. Di setiap sisi, ada sosok, pengunjung, atau mungkin arwah, yang menatap tanpa ekspresi. Astaga, ini bukan pasar biasa, gumam Desi. Tiba-tiba, dari arah belakang, ia mendengar langkah cepat dan suara memanggil, Desi. Desi menoleh dan melihat Dilla, yang asli, berlari ke arahnya, diikuti oleh Aseng yang wajahnya pucat. Itu beneran kamu? Desi setengah berteriak. Iya. Kabur dari dalam tadi. Semua cerminnya hidup. Mereka hampir narik kita ke dalam kaca, jawab Dilla, napas terengah. Aseng menambahkan, satu tangan hampir ngeraih leherku. Des. Kita harus cari jalan keluar. Mereka bertiga berkumpul, saling pandang, mencoba menenangkan diri. Aku lihat jalan kita berubah. Mobil kita udah nggak kelihatan, kata Desi. Dilla mencoba berpikir jernih. Kita harus cari Sehat. Dia satu-satunya yang tadi kelihatan seperti tahu sesuatu. Aseng mengangguk cepat. Kalau dia masih di dekat gerbang. Mereka mulai menyusuri kembali arah semula, namun semuanya kini telah berubah. Pasar malam itu seperti labirin hidup, jalan bercabang, kios berpindah tempat, dan suara-suara yang seolah memanggil mereka dengan nama masing-masing. Tiba-tiba, dari salah satu sudut, mereka mendengar suara denting lonceng. Dilla menoleh cepat. Itu suara lonceng penjaga tenda tadi. Mereka berlari ke arah suara itu, dan benar, di bawah lentera merah tergantung, berdiri sosok tua berjubah, Sehat. Ia memandangi mereka dengan tenang, seperti sudah menunggu. Kalian sudah lihat lebih dari yang seharusnya, katanya pelan. Kami mau keluar, kata Dilla tegas. Sekarang juga. Sehat mendesah, lalu menunjuk ke arah utara pasar. Ada satu jalur, tapi bukan tanpa risiko. Kalian sudah menarik perhatian mereka. Mereka akan mencoba menghentikan kalian. Desi menelan ludah. Mereka? Siapa mereka? Mereka yang terjebak di antara dunia. Yang ingin kembali. Yang melihat kalian sebagai wadah baru. Aseng memeluk boneka dari permainan sebelumnya lebih erat. Kalau kami nggak berhasil, tanyanya. Sehat menatap tajam. Maka kalian akan jadi bagian dari pasar ini. Selamanya. Di kejauhan, suara lonceng berdentang 3 kali. Pasar mulai berubah lagi. Kabut makin tebal. Cahaya makin redup. Pergilah sekarang. Ingat, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar, kata Sehat sebelum lenyap ke balik bayangan seperti kabut menelannya hidup-hidup. Tanpa banyak bicara lagi, ketiganya mulai berlari ke arah utara. Lorong itu tampak seperti jalur antara panggung sirkus dan lapak tertutup. Lampu gantung berwarna hijau redup menggantung rendah, dan tiap langkah mereka mengeluarkan suara berderak, seolah lantainya terbuat dari tulang kering yang dirangkai menjadi papan. Tempat apa ini? Gumam Dilla. Di sisi kiri, mereka melihat lapak dengan tirai hitam. Ada papan kayu tua bertuliskan, penjual wajah. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya topeng-topeng menggantung. Semuanya berbeda, beberapa menyerupai wajah manusia yang akrab, beberapa tampak seperti sedang menjerit. Tiba-tiba, dari balik tirai, muncul sosok tinggi kurus, tanpa wajah. Wajahnya datar seperti kulit lilin polos,
dan tubuhnya membungkuk saat melangkah pelan ke arah mereka. Kalian belum lengkap, suara tanpa bibir itu menggema langsung ke kepala mereka. Aseng mundur. Apa maksudnya? Wajah kalian masih milik kalian. Tapi mereka mencarinya untuk disalin. Untuk dipakai. Dilla meraih tangan Desi dan menggeretnya pelan. Kita nggak butuh ini. Ayo, jalan terus. Mereka meninggalkan sosok tak bermuka itu yang hanya berdiri diam, menatap dengan kehampaan. Mereka berbelok ke lorong berikutnya, yang lebih gelap. Langkah mereka mulai tidak sinkron, dan bisikan kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Lebih pribadi. Dilla, kamu gagal menyelamatkan mereka. Desi, kamu lemah. Mereka tahu kamu takut. Aseng, kamu akan jadi yang pertama diambil. Aseng menoleh dengan panik. Kalian dengar itu? Suara itu tahu nama kita. Jangan menoleh, seru Dilla. Ingat kata sehat. Jangan pedulikan suara-suara itu. Desi mulai terlihat linglung. Tangannya gemetar, dan matanya mulai kosong. Kayaknya suara itu benar. Aku ngerasa kayak nggak di sini. Dilla memeluknya cepat. Desi. Fokus. Ini cuma tipuan. Kamu masih sama kita. Pegang tanganku. Tiba-tiba, cahaya hijau lampu mulai padam satu persatu. Cepat. Kita harus keluar dari lorong ini, teriak Aseng. Mereka mulai berlari, kini benar-benar dikelilingi oleh kegelapan, hanya suara langkah dan napas panik yang terdengar. Lalu, di ujung lorong, sebuah pintu kayu tua muncul. Terkunci. Tolong buka. Dilla menggedor-gedor. Dari balik pintu, terdengar suara anak kecil. Tukarkan wajahmu, dan kau bisa masuk. Desi mulai memegangi wajahnya sendiri. Aku nggak ingat mukaku kayak apa. Dilla, kayaknya aku berubah. Dilla memegang bahunya. Lihat aku. Lihat aku baik-baik. Kamu Desi. Kamu sahabatku. Jangan dengarkan mereka. Aseng mengambil boneka dari jaketnya. Boneka itu menatap ke arah pintu, lalu tiba-tiba matanya menyala merah. Pintu terbuka sendiri. Di dalam ruangan bercermin, penuh asap, dan satu cermin di tengah memantulkan bayangan yang bukan milik mereka. Ketiganya melangkah masuk perlahan. Langit-langit ruangan menjulang tinggi, padahal dari luar tampak kecil. Asap beraroma dupa menggantung tebal di udara. Lantai seperti marmer gelap, tapi pantulannya terlalu jernih, seolah berjalan di atas air hitam. Di tengah ruangan berdiri satu cermin raksasa, berbentuk oval, dengan bingkai perak yang berukir wajah-wajah kecil sedang menangis. Cermin itu berdenyut perlahan, seperti bernapas. Dilla mendekat terlebih dulu. Bayangannya muncul di dalam cermin, tapi berbeda. Di sana, ia melihat dirinya memakai jas elegan, rambut rapi, memegang mikrofon. Sorakan penonton terdengar samar di belakangnya. Aku, pembawa acara TV terkenal, gumamnya. Itu kamu, kalau kamu nggak pernah berhenti. Kalau kamu ambil tawaran dari stasiun besar dulu. Bisik suara samar dari cermin. Dilla mundur perlahan. Desi menatap ke dalam cermin dan tubuhnya terpaku. Ia melihat dirinya berdiri di rumah besar dengan banyak jendela terbuka. Di sana, Desi tersenyum bahagia sambil menggendong bayi dan dikelilingi orang-orang yang tampak mencintainya. Aku punya keluarga yang lengkap yang bahagia. Air mata mulai jatuh dari matanya. Tinggal saja, kami akan memberimu hidup ini. Suara dari cermin melantun, lembut seperti lulabi. Aseng melangkah mendekat, ragu, lalu melihat versinya sendiri di dalam cermin. Mengenakan pakaian adventur penuh lumpur, berdiri di tengah gua emas, dikerumuni jurnalis dan penonton. Pahlawan. Dikenal. Disanjung. Gue bisa jadi legenda. Seketika, tubuh Aseng mulai bergerak sendiri, satu kakinya melangkah ke arah cermin. Aseng. Jangan. Dilla menariknya. Tapi itu aku. Aku bisa punya semua itu, teriak Aseng. Matanya berkilat seperti orang kerasukan. Tangan dari dalam cermin muncul. Melingkar seperti asap pekat, berusaha menarik Aseng masuk. Dilla dan Desi bersamaan memegang tubuhnya, menariknya kembali dengan seluruh tenaga.
Mereka bukan nyata. Itu hanya jebakan, teriak Dilla. Aseng menjerit, antara marah dan takut, namun akhirnya mereka berhasil menariknya kembali ke tengah ruangan. Tangan-tangan asap dari cermin menarik diri perlahan, lalu cermin menghitam. Semua bayangan menghilang. Ruangan mulai bergetar. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Desi menarik Dilla dan Aseng menuju pintu di sisi lain ruangan yang tiba-tiba terbuka sendiri. Saat mereka berlari keluar, suara dari dalam cermin terdengar samar. Kalian menolak hadiah kami, tapi kami masih menunggu. Saat kalian lemah kembali, kami akan datang lagi. Lorong baru yang mereka masuki terasa lebih nyata. Tanpa asap, tanpa distorsi. Tapi suara musik pasar malam kini terdengar dari kejauhan, lebih cepat, lebih liar. Kita makin dekat ke pusat pasar ini, gumam Dilla. Tapi aku rasa apapun yang menunggu di sana, itu bukan akhir. Itu awal segalanya. Mereka melangkah keluar dari lorong cermin dan menemukan sebuah jalan utama. Lampu-lampu di atas kepala mereka berkedip cepat, menciptakan irama seperti detak jantung. Musik pasar kini terdengar kacau, seperti suara mainan rusak yang diputar terlalu cepat. Jalan itu dipenuhi lapak yang ditinggalkan. Boneka-boneka gantung tanpa kepala, mainan anak-anak yang bergerak sendiri, dan balon hitam yang mengambang rendah seolah mengikuti mereka. Di ujung jalan, tampak sebuah tenda sirkus raksasa, berdiri menjulang dengan kain merah hitam yang berkibar meski tak ada angin. Di depannya, lampu neon berkedip membentuk tulisan. Pusat pertunjukan. Kayaknya kita harus ke sana, ucap Aseng. Saat mereka melangkah mendekat, kabut mulai merayap dari bawah tanah. Suhu udara turun drastis. Tiba-tiba, dari arah kiri, sesosok bayangan muncul, berjalan tertatih, menyeret kaki. Itu. Sehat? Seru Desi. Memang benar. Sosok itu adalah Sehat, penjaga malam tua yang mereka temui di awal. Tapi kali ini, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya penuh bekas luka hitam menghitam. Jangan ke sana. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dilla maju mendekat. Sehat, apa yang terjadi padamu? Sehat mendongak perlahan. Kalian sudah terlalu jauh. Pasar ini bukan untuk manusia. Tapi kalian membangunkan yang lama tertidur. Aseng mencoba menyentuh bahunya, tapi tangan Sehat tembus pandang. Kamu bukan manusia lagi. Bisik Desi. Sehat mengangguk. Aku dulunya manusia. Tapi tertipu. Aku penjaga pertama pasar ini, terjebak sejak puluhan tahun lalu. Sekarang aku hanya peringatan. Tak lebih dari hantu yang menyesal. Ia menunjuk ke tenda besar. Di dalam sana, pusat semua kutukan. Roh-roh yang menolak pergi. Mereka menginginkan tubuh kalian. Jiwa kalian. Ingat, jangan percaya pada cahaya. Jangan tergoda suara. Dan kalau kalian melihat dirimu sendiri, lari. Itu bukan kamu. Setelah itu, tubuh Sehat mulai menghilang dalam kabut. Suaranya tinggal gema. Jika kalian gagal, kalian akan menjadi bagian dari pasar ini selamanya. Hening menyelimuti. Hanya suara angin dan kain tenda yang berkibar. Dilla menarik napas dalam. Ayo. Kita selesaikan ini. Ketiganya melangkah ke depan, memasuki tenda besar. Di dalamnya, arena pertunjukan seperti panggung sirkus raksasa menyambut mereka. Ribuan kursi penonton kosong. Tapi suara bisikan ramai terdengar dari segala arah. Lampu sorot menyala sendiri. Dan di tengah panggung berdiri sesuatu yang menunggu mereka. Cahaya sorot menyoroti sosok itu perlahan. Seorang pria dengan wajah datar, tubuh tinggi kurus, mengenakan setelan rapi seperti pesulap tua. Di tangan kanannya tergenggam tongkat berujung kristal merah yang berdenyut pelan. Selamat datang tamu-tamu terakhir, ucapnya, suaranya bergema di seluruh tenda. Siapa kamu? Tanya Dilla, maju satu langkah. Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah penjaga jiwa, penarik tali boneka pasar malam ini. Tapi aku tak penting. Kalianlah bintang malam ini. Tiba-tiba, seluruh tenda bergetar, dan dari panggung belakang muncullah 3 sosok. Langkah mereka pelan namun begitu mendekat, ketiganya membeku. Desi melihat dirinya sendiri, dengan kulit pucat, mata hitam tanpa pupil, dan senyum lebar seperti dicat.
Aseng terpaku menatap versi dirinya yang tertutup luka bakar dan memegang pisau besar berkarat. Dan Dilla melihat dirinya sendiri mengenakan gaun merah darah, dengan tangan-tangan arwah kecil menggantung dari lehernya. Mereka, kalian. Tapi tanpa batas. Tanpa beban. Tanpa moral. Mereka akan menggantikan kalian jika kalian lemah. Pertunjukan pun dimulai. Sorot lampu memutar liar. Musik orkestra rusak mulai bermain sendiri. Penonton kosong perlahan muncul. Bayangan transparan dengan wajah tanpa mulut, semua menatap ke tengah. Pertarungan pun pecah. Bayangan Desi menyerang lebih dulu, melompat dengan gerakan tak wajar, kuku panjang mencakar udara. Desi berguling menghindar, lalu melemparkan tiang panggung ke arah duplikatnya. Aseng beradu senjata dengan bayangan dirinya, menahan pisau dengan tongkat kayu dari properti panggung. Setiap benturan terdengar seperti denting besi. Sementara Dilla hanya diam, memandangi versi dirinya sendiri yang mendekat perlahan. Kau tahu ini yang kau inginkan, kekuatan perhatian. Suara sang bayangan mendesis. Lepaskan mereka dan pasar ini akan jadi milikmu. Aku bukan kau, jawab Dilla pelan, lalu berteriak, aku bukan kau. Cermin raksasa tiba-tiba muncul di atas panggung, memantulkan semua versi diri mereka. Dan sehat, atau arwahnya, muncul kembali di belakang mereka, kali ini sebagai cahaya biru yang menyala tenang. Kalian punya pilihan. Akui sisi gelapmu, tapi jangan biarkan dia menguasaimu. Desi berteriak dan memeluk bayangannya sendiri. Sosok itu menjerit, lalu hancur menjadi debu. Aseng, dengan napas terengah, menusukkan tongkat ke bayangannya sendiri, tapi bukan untuk membunuh, untuk menjadikannya tiang penopang. Bayangan itu menatap, lalu menghilang. Dilla berdiri tegak, menyentuh tangan bayangannya. Aku tahu siapa aku dan siapa aku tidak mau menjadi. Semua versi bayangan lenyap. Tenda pun runtuh perlahan, berubah menjadi lautan bintang hitam. Suara sang pesulap terakhir terdengar. Kalian memilih dengan benar, tapi pasar malam ini akan selalu menunggu yang lemah. Ketika mereka membuka mata, mereka berdiri di lapangan kosong. Fajar mulai menyingsing. Tak ada pasar. Tak ada cahaya. Hanya embun pagi. Dilla, Desi, dan Aseng saling menatap. Masih hidup. Masih utuh. Dan angin lembut membawa satu suara terakhir. Sampai jumpa di malam berikutnya. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Pasar Malam Arwah, selesai di sini. Tapi masih banyak lagi cerita-cerita horor dan mistis yang akan dibawakan oleh Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.